Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Terima kasih. Ini yang sudah hadir baru 26 dari totalnya adalah 36. Masih ada 10 yang belum join. Hari ini kita agendanya adalah presentasi ya untuk kelas ini dimulai dari kelompok 1 nanti sampai kelompok terakhir yakni kelompok 6. Nah, sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, marilah kita buka perkuliahan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Semoga dengan membaca basmalah kita diberikan kemudahan, kelancaran bagi yang presentasi, lancar dari awal sampai akhir. Bagi teman-teman yang nanti mau bertanya atau menambahi, juga diberikan kemudahan dan kelancaran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Masih ada 7 yang belum hadir. Oke, hari ini presentasinya kita mulai urut ya dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir. Nah, bagi yang kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1? Ya, tapi masih ada yang belum masuk. Siapa yang belum masuk? Siapa Mbak? Ini ada Rifki, Vinka, Vinayus, Anissa, Heni, dan Hana ya. Oke, yang Iya, belum masuk sekarang siapa? sudah lengkap. Sekarang sudah Oke. lengkap. Oke, sekarang sudah lengkap ya. Oke, kelompok 1 silakan persiapan. Mau share PPT-nya silakan, sudah saya atur. Semua bisa men-share ya, membagikan PPT-nya. Kelompok 1 silakan persiapan. Yang bagi kelompok 2 ada Farid, Rofah, Ainiatus, Supri, Vina, dan Mamlu Atul. Oke, kelompok 2 persiapan bagi yang belum hadir segera dijapri ya biar tidak menghambat untuk pelaksanaan presentasi. Oke. Kelompok 2 persiapan ya. Jadi untuk kelompok 1 jika sudah selesai nanti ada tanya jawab. Selesai nanti langsung lanjut ke kelompok 2. Oke, begitu juga dengan kelompok yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ya. Nanti untuk presentasi saya beri batasan waktu maksimal 20 menit ya, itu plus tanya jawab jika ada yang bertanya. Kalau berdasarkan pengalaman kelas kemarin itu ya tidak ada yang bertanya ya, entah itu karena tidak paham atau apa ya, atau tidak menyimak. Nah, untuk kelompok ini, untuk kelas ini saya harap jika ada pertanyaan silakan untuk bertanya ke kelompok yang presentasi. Oke, sudah siap kelompok 1, Mbak Nur? Benar ya, Siap. Nur ya? Oke, saya langsung serahkan ke kelompok 1. Silakan untuk share PPT-nya. Silakan. Sambil menunggu kelompok 1 untuk share PPT, Ibu ingatkan kalian belum bisa absen ya kalau belum jamnya ya? Belum? Belum bisa, Bu. Setengah 10 nanti. Setengah 10 nanti ya. Oke, jadi nanti silakan setengah 10 untuk absen. Ini sih sudah ada 33, berarti tinggal 3 yang belum hadir ya. Oke. Mbak Nur, silakan untuk membagikan. Silakan. Oke, silakan di share PPT-nya. Oke, sambil menunggu, kalau nanti ada yang kesulitan share PPT, silakan kelompok 2 untuk 2 sampai ini ya. 2 sampai 6 barangkali butuh bantuan untuk share, silakan kirim di grup. Jadi waktu tidak terbuang. Oke, silakan. Ini yang sudah share PPT siapa Mbak Nur? Oh, udah. Mas Rois ya. Sambil saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga kepada Bu Suci.
Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bu Suci karena telah memberikan kepercayaan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan materi integrasi interdisipliner. Sebelum kita mempresentasikan makalah kami, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama, Heni Mustalfiroh, yang kedua, Pinka Aulia Kosasi, yang ketiga, Anissa Rovitasari, yang keempat, Muhammad Rifki Muizuddin, yang kelima, Vina Yusvita, dan terakhir saya sendiri, Nuraihanatu Zahro. Adapun materi yang akan kami sampaikan adalah pengertian integrasi interdisipliner, sejarah munculnya integrasi interdisipliner, dan prinsip-prinsip integrasi interdisipliner. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Heni dan Mbak Pinka. Kepada Mbak Heni dan Mbak Pinka, saya persilahkan. Terima kasih. 1 atau A, pengertian integrasi interdisipliner. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi memiliki arti pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan interdisipliner dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti antar disiplin atau bidang studi. Secara definitif, interdisiplin menyarankan penelitian dengan melibatkan 2 bidang ilmu atau lebih. Dan menurut istilah, interdisipliner memiliki arti interaksi intensif antara satu atau lebih disiplin, baik yang langsung berhubungan maupun yang tidak, melalui program-program penelitian dengan tujuan melakukan integrasi konsep, metode, dan analisis. Dalam kaitannya dengan pendidikan, studi interdisipliner dilakukan untuk menerapkan metodologi dari lebih satu disiplin ilmu untuk mengkaji tema, isu, permasalahan, dan topik sentral. Interdisipliner adalah mengkaji suatu permasalahan dengan cara mengkombinasikan 2 atau lebih dari disiplin ilmu sebagai alat atau perspektif kajian, tetapi penelitian tetap berpijak pada satu disiplin ilmu. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Mbak Heni Mustakfiroh. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu integrasi interdisipliner itu dilakukan dengan menggabungkan kompetensi-kompetensi dasar beberapa mata pelajaran agar terkait satu dengan yang lainnya, sehingga dapat saling memperkuat, menghindari terjadinya tumpang tindih, dan menjaga keselarasan pembelajaran. Dari pola ini, seorang guru SD atau MI sejatinya memiliki wawasan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, karena proses pembelajaran harus dapat menggabungkan berbagai muatan keilmuan, baik itu ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, matematika, PKN, dan bahasa Indonesia. Jadi dalam pembelajaran integratif interdisipliner pada jenjang sekolah dasar ini, yaitu dengan menghubungkan keterampilan dan kompetensi beberapa mata pelajaran yang terjadwal dalam suatu pertemuan dan hari yang sama, bukan menghubungkan seluruh mata pelajaran yang terjadwal dalam satu hari yang sama. Jadi pendidikan interdisipliner adalah salah satu model pembelajaran yang menggunakan pendekatan interdisipliner dengan mengkolaborasikan beberapa disiplin ilmu guna meningkatkan kualitas dari adanya pendidikan tersebut. Terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anissa Rovitasari. Kepada Mbak Anissa, saya persilahkan. Ya, selanjutnya munculnya integrasi interdisipliner. Ada 2 pendapat mengenai kelahiran pendekatan interdisipliner. Ada sebagian ahli yang mengatakan bahwa konsep interdisipliner merupakan yang berakar dari teori-teori, misalnya teori Plato, Kant, Hegel, dan Aristoteles. Sebagian ahli yang lain mengatakan bahwa konsep interdisipliner ini merupakan fenomena abad ke-20 dengan adanya pembaharuan dalam dunia pendidikan, penelitian terapan, dan kegiatan yang menyeberang dari batasan-batasan disiplin tertentu. Meskipun ide dasarnya dapat dikatakan tua. Istilah interdisipliner itu baru muncul pada abad ke-20.
Menurut Klein, studi interdisipliner dilakukan pendidikan peneliti dan banyak praktisi karena studi luas. Meneliti hubungan antar disiplin, menjawab masalah yang ada di luar lingkup salah satu disiplin yang ada, dan mendapatkan keutuhan pengetahuan baik dalam skala terbatas maupun luas. Rintisan saling silang dan kerjasama ilmu-ilmu dan metode-metode yang disertai perubahan filosofi tersebut mulai banyak atau marak dilakukan pada sawarsa 1980-an. Gerak saling silang dan kerjasama ilmu-ilmu dan metode penelitian pun dimulai kemudian berkembang cukup baik pada masa selanjutnya. Disinilah dapat disaksikan munculnya gerak konvergensi dalam tradisi ilmu modern, yaitu gerak perapatan, penggabungan, penyatuan, pemaduan, dan pengombinasian teori dan metodologi ilmu-ilmu yang beraneka ragam dan majemuk. Terima kasih. Baik, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mas Rifki dan Mbak Vina Yusvita, yaitu materi prinsip-prinsip pendekatan interdisipliner. Kepada Mbak Vina Yusvita dan Mas Rifki, saya persilakan. C. Selanjutnya yaitu prinsip pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan. Yang dimaksud dengan ilmu serumpun ialah ilmu-ilmu yang berada dalam rumpun ilmu tertentu. Suaranya Mas terputus-putus. Contohnya ilmu kealaman, ilmu sosial, atau ilmu budaya. Suaranya tidak jelas ya. Iya, kurang Ibu. Oke, materi akan saya lanjutkan yaitu tentang prinsip-prinsip pendidikan interdisipliner. Di antaranya yaitu ada prinsip tujuan, prinsip relevansi, prinsip efektivitas, prinsip integritas, prinsip kontinuitas dan kesinambungan, serta prinsip sumber daya. Yang pertama yaitu prinsip tujuan. Prinsip tujuan berorientasi pada tujuan. Orientasi dari sebuah prinsip berguna untuk mewujudkan visi. Yang kedua yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi artinya prinsip kesesuaian. Kesesuaian dibangun hendaknya mengandung tujuan bersama. Dalam prinsip ini ada beberapa hal yang biasa disebut 3K, yaitu kolaborasi, kerjasama, serta komunikasi. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip efektivitas. Pendidikan interdisipliner yang diterapkan mampu memberikan sumbangsih keilmuan yang dapat dimanfaatkan banyak orang. Selanjutnya, prinsip integritas. Integritas diartikan sebagai keterpaduan, kebulatan, keutuhan, jujur, dan dapat dipercaya. Pada prinsip integritas memiliki 8 arti yang saling berkaitan. Artinya,
Ilmu yang diintegrasikan harus sesuai dan berkaitan. Kelima, prinsip kontinuitas dan kesinambungan. Ilmu yang diintegrasikan ini diharapkan mampu menghasilkan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Dalam arti lain, dari penggabungan beberapa disiplin ilmu tersebut hendaknya memiliki sifat simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Prinsip sumber daya. Sumber daya menjadi hal yang urgent dalam pendidikan interdisipliner. Sumber daya di sini bisa menggunakan sumber daya alam dan manusia untuk menunjang keberlangsungan pendidikan interdisipliner. Adapun selain dari sumber daya manusia yang harus diperhatikan adalah sumber daya dalam bentuk waktu dan dana. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Hana selaku moderator. Terima kasih. Berikut tadi adalah presentasi dari kelompok 1, yaitu tentang integrasi interdisipliner. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan sanggahan atau ingin bertanya, silakan. Ayo silakan, jangan hanya membetulkan jilbab saja, tapi silakan bertanya atau mengomentari atau bisa menyimpulkan. Jadi kalian di sini tidak hanya sekedar mendengar ya, tapi kalau mendengar itu sambil lewat, kalau menyimak itu berarti memahami. Oke, silakan untuk bertanya ke kelompok 1 atau mau menambahi. Silakan ke kelompok 1. Silakan. Tanya, Mbak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Istihad, NIM 145. Saya sebenarnya belum terlalu paham mengenai definisi dari integrasi interdisipliner. Bisa dijelaskan dengan bahasa pemakalah sendiri? Maksudnya kata-kata di makalah itu masih susah saya pahami. Terima kasih. Jadi maksud pertanyaan dari Mas Farid itu intinya kalau dari teori tadi kan penjelasannya semacam itu ya. Nah, menurut kelompok kalian atau menurut kelompok benar. kalian integrasi interdisipliner itu artinya apa sih? Nah, gunakan bahasa kalian sehingga teman-teman ini lebih mudah memahaminya. Maksudnya seperti itu. Silakan. Silakan. Yuk, ditunggu jawabannya. Silakan yang mau menjawab. Tidak harus moderatornya ya. Teman yang lain juga bisa membantu memberikan jawabannya. Menurut apa yang telah kalian baca, apa yang telah kalian temukan, integrasi interdisiplin itu apa sih? Ayo, jangan buang waktu ya. Jadi untuk teman-teman yang lain ketika menjelaskan itu kita tidak hanya sekedar menjelaskan dari teori ya, tapi kita juga harus paham. Kalau hanya sekedar tahu biasanya cepat lupa, tapi kalau paham itu
nempel di pikiran kita itu lebih lama karena kita sudah memahami. Ya, silakan. Ayo. Silakan. Mana ini yang menjelaskan? Ayo. Oke, wes tak bantu jawab wes ini ya. Kelamaan nunggunya ya. Oke, tadi menurut kelompok 1 integrasi interdisipliner itu. Integrasi tadi kan menggabungkan, interdisipliner itu adalah antar disiplin ilmu. Jadi antar disiplin ilmu ya berarti disiplin ilmu yang sama. Nah, kalau menurut penjelasan dari kelompok 1 menyebutkan intinya ya, itu menggabungkan KD-KD beberapa mata pelajaran yang terkait satu sama lain. Nah, jadi dalam kurikulum RPP perangkat pembelajaran itu kan ada KD-KD ya. Nah, KD-KD yang saling terkait itu kita gabungkan. Tentu saja itu dalam satu disiplin ilmu. Jika disiplin ilmunya itu misal ya, itu bahasa Indonesia, maka antara KD satu dengan KD yang lain yang ada hubungannya itu dikaitkan. Maksudnya seperti itu. Gimana Farid? Sudah ada gambarannya? Oh, gini, sudah ada gambaran, Bu. Oke ya, jadi saya batasi untuk yang interdisipliner itu intinya adalah ada hubungan antar disiplin ilmu kita kaitkan satu sama lain. Nah contohnya misalnya dalam bahasa Indonesia itu kan ada KD 1.1 dan 1. Berapa lah misalnya ya atau 2. Berapa. Nah ini ada yang hampir mirip, ada yang bisa dikaitkan, bisa dihubungkan maka kita padu padankan atau kita gabungkan. Misalnya di KD berapa itu ada tentang teori puisi, kemudian itu di KD 2 misalnya ya, 2.1. Sedangkan KD di 3.5 ternyata di situ ada praktik nulis puisi. Nah, itu bisa kita gabungkan antara 2.1 dengan 5.1. Misalnya semacam itu. Itu yang namanya integrasi interdisipliner. Gitu ya. Yuk, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah ada gambaran semuanya? Kalau tadi kan masih awang-awang ya, yang disampaikan oleh kelompok 1 hanya teori-teori saja, ya teori-teorinya, kemudian untuk penyimpulannya ternyata mereka sendiri juga bingung. Ya, ini yang saya harapkan ya, kalian itu selain ambil teori, menyusun makalah, presentasi, itu yang paling penting titik poinnya adalah paham, ya. Jadi nek paham kan ora berlen gitu ya, bar langsung kelalen kan tidak, tapi nek paham ya diresapi, kemudian dieleng-eleng, ibaratnya itu kalau kita makan buah rambutan itu tidak ngelotok semua, masih ada yang tertinggal di pikiran kita. Kalau ngelotok semua kan berarti hilang kan, ambiar akhirnya. Oke. Kayaknya tidak ada yang bertanya lagi ya. Kalau dilihat dari raut mukanya, ada yang asik sendiri ngobrol, ada yang di bawah pohon ini ya. Kayak ada yang di luar ruangan, tuh ada yang ngintip di belakang, ya, ada yang asik betul kayak apa ini tadi ya. Mbak Nabila kayaknya tadi juga asik pegang 2 HP ya, mungkin ya, asik lihat HP-nya sendiri juga ada ya. Ya meskipun ini online tapi tetap ya kalau waktunya online pembelajaran, waktunya kerja ini ada yang di Indomaret kalau tidak salah itu ya. Ya, jadi ya pinter bagi waktu lah ya. Oke. Sekarang ditutup Mbak Nur dan nanti lanjut ke kelompok 2. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Saya selaku moderator dari kelompok 1 mewakili teman-teman untuk meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 2. Oke, kelompok 2 ya langsung. Nih, Farid ya. Kelompok 3 persiapan ya. Jadi nanti kelompok 2 sudah selesai, lanjut ke kelompok 3. Silakan, saya serahkan kepada kelompok 2. Oke,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya apa wabarakatuh. suara saya jelas bisa didengar? Sudah jelas, Mas? Jelas, Oke. sudah jelas. Lanjutkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa syukur, saya langsungkan kepada pembahasan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Integrasi Multidisipliner. Materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Lulu, kemudian disambung oleh Mbak Vina Hamid. Kepadanya saya persilakan. Pengertian multidisipliner. Multidisipliner adalah proses untuk menyediakan penjajaran atau cara disiplin ilmu yang bersifat adaptif dan perfektif, disiplin yang tidak berubah, atau yang berarti kerjasama antara ilmu pengetahuan yang masing-masing tetap berdiri sendiri. Disebut juga multidisipliner karena interkoneksi antar satu ilmu dengan ilmu lain, namun masing-masing bekerja berdasarkan disiplin dan metode masing-masing. Multidisipliner dapat dipahami sebagai cara pembahasan masalah yang melibatkan beberapa keilmuan untuk mendiskusikan suatu topik yang sama. Selanjutnya, Mbak Hamidah. Selanjutnya, adapun karakteristik dari multidisipliner ini adalah para ahli dari masing-masing keilmuan tidak saling memberikan umpan balik mengenai hasil pemikirannya kepada ahli dari bidang lainnya. Dengan kata lain, multidisipliner adalah pembahasan lintas disipliner tanpa adanya kolaborasi. Ciri pokok multidisipliner adalah banyaknya ilmu dalam rumpun yang sama. Penggunaan ilmu dalam proses pembelajaran didasarkan pada ilmu yang saling berkaitan. Berbagai disiplin ilmu dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Hal ini dikarenakan penyelesaian permasalahan yang kompleks dapat diselesaikan dengan perspektif yang beragam. Sudah, Mas? Oke, baik, terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Neng, dilanjutkan Mbak Rofah. Kepadanya saya persilakan. Yang kedua yakni mengenai pendekatan multidisipliner. Perkembangannya terkini menghadapkan kita pada banyak realitas-realitas baru. Disiplin ilmu dalam ilmu pengetahuan bukti tidak bisa berdiri sendiri tanpa ilmu yang lainnya. Integrasi antar disiplin ilmu ini yang disebutkan oleh salah satu tokoh yaitu Asri sebagai pendekatan untuk interdisipliner. Pendekatan ini berusaha membuat sintesis dari perspektif ilmu yang memadukan pendidikan dan segi psikologi sebagai sintesis ilmu, pengetahuan, dan menyajikan kakak teoritis yang menguatkan integrasi tersebut. Disipliner menyatakan bahwa sejumlah ilmu harus lebih dari 2 ilmu yang berbeda digunakan untuk menganalisis masalah yang sama. Sebagai disiplin baru, multidisiplin menampilkan 2 model penelitian, yaitu multidisiplin murni, multidisiplin terapan. Selanjutnya akan disambung Mbak Musarofah. Terima kasih. Pendekatan multidisipliner ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan. Ilmu-ilmu yang relevan digunakan bisa dalam rumpun ilmu-ilmu kealaman, rumpun ilmu-ilmu sosial, atau rumpun ilmu-ilmu humaniora. Menurut Kartodirjo dan Kasian, dengan mengintegrasikan pendekatan-pendekatan baru dalam ilmu-ilmu sosial, penyusunan sejarah diharapkan mampu mengungkapkan banyak persoalan dan objek-objek baru serta dimensi-dimensi dari perubahan sosial dalam kehidupan secara penuh. Sudah, Mas. Terima kasih Mbak Rofah. Pembahasan pada poin kami yang terakhir
akan disampaikan oleh Mbak Aini. Kepadanya saya persilakan. Yang selanjutnya yaitu implementasi integrasi multidisipliner. Dalam model penerapan integrasi keilmuan di perguruan tinggi, yakni yang pertama, apresiasi keragaman disiplin ilmu. Model ini berupa menghargai ilmu agama dan ilmu lainnya sebagai sesuatu yang secara objektif berkembang secara alamiah dan ilmiah dan memiliki zona nyaman masing-masing. Yang kedua yaitu koeksistensi. Model ini berupaya menempatkan ilmu-ilmu agama dan ilmu lainnya untuk beroperasi sesuai dengan filsafat dan disiplin ilmu pengetahuan masing-masing tanpa curiga dan campur tangan, kecuali di area yang secara objektif dimungkinkan. Ketiga yaitu interaksi dialogis. Model ini memposisikan ilmu-ilmu agama dan ilmu lainnya dalam interaksi dialogis yang terbuka dan konstruktif. Yang keempat yaitu memanfaatkan teori atau konsep temuan dari disiplin ilmu agama untuk digunakan dalam membingkai atau menafsirkan kajian dalam tradisi ilmu-ilmu lainnya atau sebaliknya. Model ini memanfaatkan teori yang diambil dari tradisi ilmu untuk digunakan dalam produksi ilmu lainnya atau sebaliknya. Yang kelima yaitu memperbaiki suatu tradisi keilmuan dengan menggunakan tradisi keilmuan lainnya. Yang keenam, mengganti suatu teori dari tradisi ilmu agama dengan teori dari tradisi ilmu lainnya atau sebaliknya. Yang ketujuh, yaitu menekankan model yang menekankan pada penguasaan salah satu atau lebih ilmu agama dan ilmu lainnya atau integrasi dapat dilakukan dalam diri ilmuwan itu sendiri melalui penguasaan beberapa ilmu pengetahuan dari tradisi keilmuan agama dan lainnya. Yang kedelapan yaitu konvergensi. Model ini berupaya melakukan proses peleburan atau penggabungan sekumpulan gagasan yang berbeda sehingga perbedaan dari kumpulan tersebut tidak kelihatan lagi dan bertransformasi menjadi satu kesatuan atau satu keseragaman. Dari 8 model yang telah dijelaskan sebelumnya, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta menggunakan model ke-8, yakni berupa model konvergensi agama. Sudah, Mas. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Yang selanjutnya, saya buka kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan, atau ingin menambahi atau menyanggah makalah kami. Kami persilakan. Saya tanya, Mas. Iya, silakan, Mbak. Nah, tadi kan kalau materi saya interdisipliner itu kan contohnya tadi misal mapel bahasa Indonesia itu ada di KD 1 itu misalnya ada tentang puisi. Terus KD ke-5 atau keberapa itu ada penulisan puisi. Nah, itu kan bisa digabung karena memiliki hubungan. Nah, kalau multidisipliner itu contohnya seperti apa? Baik, pertanyaan dari Mbak Ana akan kami tampung dulu. Silakan untuk yang lain jika ingin bertanya.
Oke, ini saya ada urusan sebentar. Nanti silakan buka sesi tanya jawab ya. Jika tidak ada pertanyaan, nanti langsung dilanjut kelompok 3 gitu dulu ya. Sebentar ya, itu ya, bisa ya. Oke, ya, silakan. Lanjut kelompok telu baik. Izin bertanya. Takok ngene oleh ya, piye? Tujuan adanya multidisipliner itu untuk apa dalam pembelajaran? Ya kayak urgensinya gitu ya. Iya. Mita Silviastari NIM 141. Oh, yang itu enggak saya tanyakan. Ya, saya ikut waktunya sampai berapa menit ini? Wis dijawab. 5 menit, Mas. Jawab sih. Farid leren takon naik dijawab. Kelompok 3 cepat. Mending jawab saisamu kok pin langsung diterusno kelompok liya. Iya, banyak sorry. Wis entek waktu ngerit. Langsung ngebuk telu. Yes. Tak jawab saya aku ya. Oke. Gas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Contoh dari integrasi multidisipliner itu misal kita ada satu permasalahan, satu macam rumusan masalah. Terus dibahas dari berbagai macam sudut pandang disiplin ilmu. Jadi misal ada bencana longsor ya, dari ilmu fisika itu penyebabnya apa? Dari sudut pandang fisika, dari sudut pandang biologi seperti apa, dari sudut pandang geografi seperti apa. Itu menurut saya. Kemudian apa sih pentingnya? Tadi tujuannya ya. Itu tentu saja untuk menjawab satu permasalahan tersebut menjadi lebih kompleks. Jadi misal kalau ada satu permasalahan, tapi kita melihatnya dari satu arah saja, pasti nggak maksimal. Bisa dipahami? Bisa, iku nek multidisipliner iku mata pelajarannya itu sesuai temanya sama atau boleh dicampur-campur tema? Campur mata pelajaran maksudnya. Kalau multidisipliner itu boleh dicampur yang ada kaitannya, kayak tematik itu loh. Tematik kan misal ada bacaan kan, tapi tidak melulu bahasa Indonesia mapelnya, karena di bacaan tersebut mengandung unsur IPA dan sosial, IPS. Ada sanggahan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disambung oleh kelompok ketiga. Silakan.
Berarti lek gawe buku tematik iku gunakno pendekatan-pendekatan iki ya. Iya, Bisa mungkin. jadi. Dia kok kini anggar ngopi-ngopi. Oh, berarti Aku kok ndak bisa nganu PPT. Yuk, lomba telu yuk. Ngantuk. Gosek ya. Ya bisa tidur yuk. Kok keisi ya? Kalau sanggup PPT gak apa-apa, penting maju. Sambil menunggu PPT mungkin Mbak Umi bisa memulai sebagai moderator. Iya Mbak, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Terima kasih atas Bu Suci selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia MI atau SD, dan tak lupa teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti presentasi pagi hari ini. Selanjutnya kami akan mempresentasikan makalah kelompok 3 yang berjudul Integrasi Transdisipliner. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Gea. Saya persilahkan. Sambil Mbak Gea nunggu. Kaget. Terima kasih. Yang pertama yaitu pengertian integrasi transdisipliner. Nah, dari sebelumnya kita akan membahas tentang integrasi. Nah, integrasi sendiri itu adalah proses yang dinamis dan terstruktur. Berbagai perbedaan yang ada bisa disatukan dengan sebuah integritas untuk pencapaian sebuah tujuan. Sedangkan transdisipliner merupakan suatu proses yang dicirikan dengan adanya integrasi supaya berbagai disiplin untuk memahami isu atau masalah. Nah, ada juga beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama menurut William Newell, transdisipliner merupakan proses mentransformasi atau mengubah dan mengintegrasikan atau memadukan dari perspektif terkait untuk memahami dan memecahkan masalah secara kompleks. Nah, ada beberapa aspek penting untuk memahami transdisipliner, yaitu yang pertama merupakan proses mentransformasikan dan mengintegrasikan berbagai sudut pandang berbeda, yaitu berbagai disiplin. Yang kedua, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pemecahan masalah atau pengambilan keputusan memperoleh alternatif pilihan yang lebih baik membangun pengetahuan baru. Yang ketiga, fokus terhadap realitas permasalahan, di mana setiap permasalahan merupakan sesuatu yang kompleks atau multidimensi, multikular, multi-etik, dan lainnya. Kemudian yang keempat, dalam pendekatan ini untuk integrasi, guru mengatur kurikulum sekitar pertanyaan dan kepedulian siswa. Jadi dapat disimpulkan integrasi transdisipliner dapat dilakukan dengan mengaitkan sebuah mata pelajaran yang ada dengan permasalahan-permasalahan yang dijumpai di sekitarnya, sehingga pembelajaran menjadi kontekstual.
Cukup. Terima kasih. Terima kasih Mbak Gea. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dita. Kemudian materi yang kedua akan saya sampaikan, yaitu pendekatan transdisipliner. Dunia akademik saat ini ditandai dengan disiplin ilmu yang saling terpisah, sehingga sangat membutuhkan yang namanya integrasi untuk meningkatkannya. Untuk itu, kita memerlukan pendekatan transdisiplin. Kenapa? Karena pendekatan transdisiplin dapat dipandang sebagai ruang intelektual yang di mana isu-isu serta cara-cara mengeksplor bisa dibuka guna meningkatkan pengetahuan secara luas. Kemudian, ciri-ciri pendekatan transdisiplin menurut Albert adalah 1. Fokus pada siswa. Kemudian yang kedua itu menekankan permasalahan yang konkret atau lebih mengarah ke permasalahan yang nyata. Kemudian yang ketiga, menekankan pengetahuan dan keterampilan, tetapi tetap fokus pada mata pelajaran yang diperoleh. Kemudian yang terakhir, meningkatkan inisiatif, imajinasi, dan kreativitas para siswa. Sudah, Mbak. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rois. Yang berikutnya adalah penerapan transdisipliner dalam pembelajaran. Jadi penting yang menandai pendekatan transdisipliner dalam pembelajaran adalah menerapkan konsep learning. Konsep learning pada hakikatnya adalah pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran aktif, di mana peserta didik diberi peran yang besar dalam proses penemuan pengetahuan, pengalaman, dan keahlian. Sampun, Mbak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fatona dan Mbak Juliana. Saya persilahkan. Nah, penerapan transdisipliner dalam kurikulum. Dalam menyusun kurikulum dengan pendekatan transdisipliner ada 3 landasan penting yang diperhatikan. Pertama, teori sistem di mana konsep balon atau hubungan wall dengan parts tetap menjadi dasar utama dalam merancang struktur pengetahuan yang masuk ke dalam kurikulum. Kedua, kurikulum transdisipliner berangkat dari suatu problema menuju pemecahan masalah. Yang ketiga, model kurikulum yaitu connected kurikulum, leader kurikulum, dan spiral kurikulum. Connected kurikulum diadopsi untuk integrasi horizontal baik antar disiplin maupun antar teori, dengan klinis serta antara teori dengan dunia kerja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, Mbak tanya, Mbak. Oh iya, silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Klimis. Nama Muhammad Hasanul Hakim, NIM 31. Akan bertanya, apakah pendekatan transdisipliner bertujuan untuk menciptakan siswa berpikir aktif dan kreatif? Mohon dijelaskan. Ya, Mbak. Terima kasih. Iya, Mas, terima kasih.
Mbak Umi minta tolong bacakan pertanyaannya dari Mas Hakim. Pertanyaan dari Mas Hakim yaitu apakah pendekatan transdisipliner itu harus menekankan pada pembelajaran aktif di mana peserta didik diberi peran. Gitu ya, Mas. Halo, Saudara Hakim. Ngilang, Cai. Hakim kurang ajar. Salah satu. Itu Mbak, nggak ada peran-peran. Tabel ini ya. Oh, ya. Apakah pendekatan transdisipliner bertujuan untuk menciptakan siswa berpikir aktif dan kreatif? Mohon dijelaskan. Sudah. Perbedaan transdisipliner dan transgender apa? Baik, langsung saja saya jawab ya pertanyaan dari Mas Hakim. Penjelasan dari pendekatan transdisiplin itu kan fokusnya pada siswa, ya kan? Kemudian di ciri-ciri juga sudah dijelaskan bahwa pendekatan ini lebih menekankan kepada pengetahuan serta keterampilan. Keterampilan itu kan mencakup kreativitas siswa. Supaya apa? Supaya pendidikan itu bisa berkembang. Jadi, pendekatan transdisiplin memang harus bertujuan untuk meningkatkan kreativitas siswa. Itu saja kiranya dari saya. Bisa diterima? Nggih, suwun. Baik, terima kasih. Oke, saya rasa presentasi dari kelompok 3 sudah cukup. Selanjutnya akan disambung oleh kelompok 4. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sange nih, Pak. Aja lah. Yang terhormat Ibu Suci Herwani selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia MI atau SD, dan tak lupa teman-teman semua pakai MIT angkatan 19 yang kami sayangi dan kami banggakan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Salsa Dwi Cahyaningrum, saya sendiri Muhammad Hasanul Hakim, Ismi Nurul Mala, Diana Khalida, Ulfanur Azizah, dan Tanir Qulub akan mempresentasikan makalah yang berjudul Model Pembelajaran Terpadu. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Salsa. Kepadanya kami persilakan. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu berasal dari kata Integrated Teaching and Learning atau Integrated Curriculum Approach. Pendekatan ini merupakan proses pembentukan pengetahuan dalam perkembangan kemampuan anak berdasarkan interaksi dengan lingkungan dan pengalaman dalam kurikulum. Pendekatan pembelajaran terpadu membantu anak untuk belajar menghubungkan apa yang telah mereka pelajari dan apa yang baru mereka pelajari. Pembelajaran terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengkaitkan dan memadukan materi ajar baik dalam satu mata pelajaran ataupun antar mata pelajaran untuk memberikan pembelajaran yang bermakna pada peserta didik, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan lingkungan sosial. Sudah, Mas. Terima kasih. Materi yang selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu karakteristik pembelajaran terpadu. Dari makalah kami menyajikan karakteristik menurut beberapa ahli, yaitu menurut Sukayati dan menurut Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Menurut Sukayati, yang pertama pembelajaran berpusat pada peserta, yang kedua
menekankan pembentukan pemahaman dan kemaknaan. Yang ketiga, belajar melalui pengalaman langsung. Yang keempat, lebih memperhatikan proses daripada hasil semata. Terus, menurut Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, menjelaskan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, holistik. Yang kedua, bermakna. Yang ketiga, otentik. Yang keempat, aktif. Oke, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ismi. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Secara umum, prinsip-prinsip pembelajaran terpadu dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, prinsip penggalian tema. Itu merupakan prinsip utama atau fokus dalam pembelajaran terpadu. Artinya, tema-tema yang saling tumpang tindih dan ada keterkaitan menjadi target utama dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu prinsip pengelolaan pembelajaran. Itu guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, prinsip evaluasi. Pada dasarnya, evaluasi menjadi fokus dalam setiap kegiatan. Selanjutnya, prinsip reaksi. Guru dituntut agar mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas tujuan-tujuan pembelajarannya. Sekian. Oke, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Diana. Kepadanya kami persilahkan. Materi yang selanjutnya yaitu macam-macam model pembelajaran terpadu. Ditinjau dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematisnya, menurut seorang ahli yang bernama Robin Fogarty, terdapat 10 cara atau model menurut seorang ahli atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Ke-10 cara atau metode tersebut adalah yang pertama, fragmented, yang kedua, connected, yang ketiga, nested, yang keempat, sequence, yang kelima, share, yang keenam, webbed, yang ketujuh, thread, yang ke-8, integrated, yang ke-9, immerse, yang ke-10, network. Namun, dari model-model pembelajaran tersebut, seperti yang telah dikemukakan oleh Robin Fogarty, tidak semuanya tepat diterapkan di sekolah dasar di Indonesia. Menurut hasil pengkajian tim pengembang PGSD, terdapat 3 model pembelajaran terpadu yang nampaknya paling cocok atau tepat diterapkan di sekolah dasar kita, yaitu yang pertama model jaring laba-laba atau webbed, yang kedua model keterhubungan atau connected, yang ketiga model keterpaduan atau integrated. Model jaring laba-laba yaitu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Model keterhubungan yaitu model pembelajaran yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan konsep, topik, keterampilan, tugas, bahan, ide-ide yang dipelajari di dalam satu bidang studi. Sedangkan metode keterpaduan merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Sudah, Mas. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Ulfa. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya yaitu tujuan dari pembelajaran terpadu. Antara lain, mampu mengembangkan isi pemahaman pada pembelajaran yang lebih bermakna, dapat menguraikan keterampilan dalam memanfaatkan, menemukan, dan mengolah informasi, memunculkan semangat dalam belajar, menekuni suatu aktivitas yang digemari sesuai dengan kebutuhan. Ya, selanjutnya yaitu mengoptimalkan sifat positif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, adapun manfaat yang telah dicapai dalam pembelajaran terpadu. 1. Meningkatkan pemahaman antar mata pelajaran satu dengan pelajaran yang lain dalam memotivasi belajar. 2. Mampu menyajikan terhadap berbagai dunia nyata. 3. Dapat menguasai berbagai materi pelajaran secara baik dengan cara memadukan antara pelajaran satu dengan pelajaran yang lain. 4. Dapat meningkatkan ke level yang lebih tinggi dalam pemikiran peserta didik
ketika menghadapi sebuah pembelajaran. Kelima, terjadi penghematan dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran supaya tidak menjadikan tumpang tindih antar materi satu dengan materi yang lain. Sekian, terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Irul. Kepadanya kami persilakan. Implementasi model pembelajaran terpadu. Bentuk-bentuk implementasi pembelajaran terpadu di sekolah dasar dapat digambarkan sebagai suatu kontinum, suatu rentangan kadar keterpaduan yang dibatasi oleh dua kutub. Di antara dua kutub itu terdapat berbagai bentuk implementasi yang dapat dipilih. Berikut merupakan 3 bentuk implementasi pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Yang pertama yaitu implementasi pembelajaran terpadu secara spontan. Pembelajaran terpadu yang dilaksanakan secara spontan memiliki karakteristik yang mirip dengan kegiatan belajar mengajar yang mengikuti kurikulum yang isinya masih terkotak-kotak berdasarkan mata pelajaran pembelajaran. Karena sifatnya yang spontan, maka tidak perlu dijadwalkan secara khusus. Yang kedua yaitu implementasi pembelajaran terpadu dalam bentuk hari terpadu. Bentuk implementasi pembelajaran terpadu diawali dengan kegiatan pengelolaan kelas dan penyusunan jadwal kegiatan untuk hari terpadu itu, yang meliputi penyiapan pojok-pojok kegiatan belajar, alat-alat manipulatif, media cetak, dan peralatan lain yang perlu dan dapat menunjang pelaksanaan pembelajaran terpadu. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi pembelajaran terpadu yang bertolak dari tema. Implementasi pembelajaran terpadu yang bertolak dari tema menuntut dilakukannya pengorganisasian kegiatan yang lebih terstruktur. Pengorganisasian yang dimaksud menunjuk pada tingkat perencanaan kegiatan yang mencakup penentuan tema dengan mempertimbangkan alat, bahan, dan sumber yang tersedia, jenis kegiatan yang akan dilakukan, serta cara guru membantu murid untuk memilih dan menentukan tema yang akan dipelajari. Terima kasih. Oke, itu tadi presentasi dari makalah kami. Selanjutnya, silakan teman-teman yang ingin bertanya, menjaga atau menambah. Yang cepat, yang bar. Monggo. Saya mau bertanya, Mas. Monggo, Mas. Wow. Dalam kondisi seperti ini, apakah ada hubungan kerjasama antara guru dengan orang tua dalam meningkatkan aktivitas belajar terkait pelaksanaan pembelajaran terpadu? Jika ada, bisa dijelaskan. Terima kasih. Oke. Settingan. Sing apik kok. Jawaban. Mas Riwayat mohon menjawab. Apa perbedaan Aku diam. transdisipliner dengan transgender? Waktu tinggal 5 menit. Nggih, sekedap. Oke,
saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Rois. Dalam menghadapi situasi yang seperti ini, tentunya ada kerjasama, Mas, antara guru dan orang tua. Karena jika tidak ada kerjasama, maka pembelajaran kurang efektif. Kan tadi Masnya nanya kondisi yang seperti ini, berarti kan kondisi tatap muka secara terbatas. Jadi jika ada suatu kegiatan seperti muludan atau seperti kegiatan memperingati hari-hari besar, itu orang tuanya bisa diundang ke sekolah karena agar orang tua tersebut berpikir secara positif dikarenakan mengetahui anaknya aktif atau tidak dalam sekolah tersebut. Paham nggak, Mas? Ya, paham. Ya udah, Sun. Oke, kami rasa sudah cukup presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan makalah kami yang berjudul tema-tema dalam pembelajaran tematik di kelas 1 MI. Sebelumnya kami hormati Bu Suci Herwani, bergema, Mas, suaranya. Dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan yang kami banggakan kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk di mana, Pak? Oke, langsung saja materi pertama yang akan materi pertama yang akan dibacakan oleh saudari Farah, kepadanya kami persilahkan. Materi pertama akan dibacakan oleh saudari Farah. Baik, tema dalam buku tematik kelas 1 kurikulum 2013. Tema 1 dengan judul Diriku, ada subtema 1 Aku dan Teman Baru, subtema 2 Tubuhku, subtema 3 Aku Merawat Tubuhku, subtema 4 Aku Istimewa. Dari tema 2 dengan judul Kegemaranku, subtema 1 Gemar berolah, 2 Gemar bernyanyi dan menari, subtema 3 Gemar menggambar, subtema 4 Gemar membaca. Dari tema 3 dengan judul Kegiatanku ada di subtema 2 Kegiatan siang hari dan subtema 3 Kegiatan malam hari. Dari tema 4 dengan judul Keluargaku, subtema 1 Anggota keluargaku, subtema 2 Kegiatan keluargaku, subtema 3 Keluarga besarku, dan yang terakhir subtema 4 Kebersamaan dalam keluarga. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Farah. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Ika Nur, kepadanya kami persilahkan. Baik, selanjutnya tema 5 dengan judul Pengalamanku. Subtema 1 Pengalaman masa kecil, subtema 2 Pengalaman bersama teman, subtema 3 Pengalaman di sekolah, subtema 4 Pengalaman yang berkesan. Tema 6 dengan judul Lingkungan bersih, sehat dan asri, subtema 1 Lingkungan rumahku, subtema 2 Lingkungan sekitar rumahku, subtema 3 Lingkungan sekolahku, subtema 4 Bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.
Subtema 7 dengan judul Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku. Subtema 1, Benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Subtema 2, Hewan di sekitarku. Subtema 3, Tanaman di sekitarku. Subtema 4, Bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Tema 8 dengan judul Peristiwa Alam. Subtema 1, Peristiwa Siang dan Malam. Subtema 2, Kemarau. Subtema 3, Penghujan. Subtema 4, Bencana dan Alam Sonya Sinya Nyuri. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Keterkaitan antar mata pelajaran pada subtema 6 lingkungan sekitar rumahku. Berdasarkan kegiatan dalam pembelajaran di pembelajaran 1 tersebut, mencakup 3 mata pembelajaran, yakni Bahasa Indonesia, SPDP, dan PPKN. Yang pertama, kegiatan Ayo Berlatih. Dalam kegiatan ini, pembelajaran ini dapat kita ketahui bahwa dalam kegiatan tersebut, siswa berdiskusi dengan temannya dengan tentang kalimat ajakan. Siswa dilatih untuk memiliki sikap saling bekerja sama dengan temannya. Dalam kegiatan tersebut berkaitan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Yang kedua adalah kegiatan Ayo Menulis. Dalam kegiatan pembelajaran ini dapat kita ketahui bahwa siswa dilatih melalui mandiri untuk menuliskan kalimat ajakan. Dalam kegiatan tersebut keterkaitan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah kegiatan Ayo Mengamati. Dalam kegiatan pembelajaran ini dapat kita ketahui bahwa siswa dilatih untuk mengamati gambar yang berhubungan dengan lingkungan. Yang keempat adalah kegiatan Ayo Membaca. Dalam kegiatan pembelajaran ini dapat kita ketahui bahwa siswa diarahkan untuk menyebutkan gerakan tangan, kaki, dan bola mata, dan lain-lain, serta memperagakannya dalam kegiatan tersebut berkaitan dengan mata pembelajaran SDPP. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Robi Sultoni. Kepadanya kami persilakan. Oke, yang selanjutnya adalah kegiatan dalam pembelajaran ini di pembelajaran 3 mencakup 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan PPKN. Pada kegiatan Ayo Mengamati, kegiatan pembelajaran ini diketahui bahwa siswa diajak untuk mengamati rumah di sekitar sekolah, mengamati bentuk-bentuk bangun datar apa saja yang ada di rumah. Dalam kegiatan ini berkaitan pada mata pelajaran matematika. Pada kegiatan Ayo Membaca, kegiatan pembelajaran ini diketahui bahwa siswa dilatih untuk membaca secara keseluruhan teks percakapan di depan temannya dan temannya saling menghargai dengan mendengarkan temannya dalam membaca. Pada kegiatan ini berkaitan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Untuk kegiatan Ayo Menulis, kegiatan pembelajaran ini diketahui siswa dilatih untuk menuliskan pendapatnya tentang rumah yang diamati pada teks dan membandingkannya dengan kondisi rumahnya. Apakah bentuk-bentuk di rumah mereka juga memiliki kemiripan. Pada kegiatan ini berkaitan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya ya Mas Robi. Terima kasih banget. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Melati. Kepadanya kami persilahkan. Kepada Mbak Melati, kepadanya kami persilahkan. Kegiatan dalam pembelajaran di pembelajaran 5 tersebut mencakup dua mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan Matematika. Yaitu terdiri dari kegiatan Ayo Mengamati, Ayo Menulis, dan Ayo Berkreasi. Kegiatan Ayo Mengamati dalam kegiatan pembelajaran ini dapat kita ketahui bahwa siswa diberi kesempatan untuk
mengamati dengan tertib dan tanpa suara teks percakapan di buku-buku. Yang kedua yaitu kegiatan ayo menulis. Dalam kegiatan pembelajaran ini dapat kita ketahui bahwa siswa diajarkan untuk menyalin kalimat ajakan dengan tanggapan pada teks percakapan di buku. Yang ketiga yaitu kegiatan ayo berkreasi. Dalam kegiatan pembelajaran ini dapat kita ketahui bahwa siswa dilatih untuk berkreasi membuat lantai yang indah. Dalam kegiatan tersebut berkaitan dengan mata pelajaran matematika. Yang selanjutnya yaitu kegiatan dalam pembelajaran di pembelajaran 6 tersebut mencakup 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Terdiri dari 4 kegiatan, yaitu kegiatan kegiatan di pembelajaran 5 itu ada 2, yaitu kegiatan mengamati, ayo menulis, dan ayo berkreasi. Kegiatan ayo mengamati dalam kegiatan pembelajaran ini dapat kita ketahui bahwa siswa diberi kesempatan untuk mengamati dengan tertib. Yang kedua yaitu kegiatan ayo menulis. Dalam kegiatan pembelajaran ini dapat kita ketahui bahwa siswa diajarkan untuk menyalin kalimat ajakan dan tanggapan pada teks percakapan di buku. Yang terakhir yaitu kegiatan ayo berkreasi. Dalam kegiatan pembelajaran ini dapat kita ketahui bahwa siswa dilatih untuk berkreasi membuat lantai yang indah. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Materi yang terakhir akan dibacakan oleh Mbak Mita Sylvia Sari. Kepadanya kami persilakan. 6. Berdasarkan kegiatan dalam pembelajaran 6 tersebut terintegrasi 3 mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Seperti dalam kegiatan Ayo Mencoba, dalam kegiatan pembelajaran ini dapat kita ketahui bahwa siswa dilatih untuk melengkapi bagian kosong percakapan dengan kata ajakan dan memperagakan percakapannya di depan teman-temannya secara berkelompok. Dalam kegiatan tersebut terintegrasi oleh mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Kegiatan Ayo Mencoba. Dalam kegiatan pembelajaran ini dapat kita ketahui bahwa siswa mempraktikkan kegiatan-kegiatan kerjasama membersihkan lingkungan di sekolah. Dalam kegiatan tersebut terintegrasi dengan mata pelajaran PPKN. Terakhir, kegiatan Ayo Berkreasi. Dalam kegiatan pembelajaran ini dapat kita ketahui bahwa siswa dilatih untuk berkreasi dengan bangun datar. Dalam kegiatan ini terintegrasi dengan mata pelajaran Matematika. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Mita. Yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang mau bertanya, monggo. Monggo yang mau bertanya. Mas Rifki. Saya boleh. Siapa Mas Anda, Mas? Ya, Ansori, Mas. Perkenalan, Mas. Oh iya, siapa pasti Mas Ansori. Silakan, Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansori, NIM 30. Yang saya tanyakan, dalam pembelajaran tematik itu kan biasanya ada kegiatan ayo membaca. Dalam kegiatan tersebut itu terdapat bacaan yang di dalamnya itu contohnya ada komponen pembelajaran IPA, Bahasa Indonesia, atau Matematika. Nah, biasanya itu kan setelah bacaan itu ada tugas-tugas ya dari masing-masing pembelajar mata pelajaran tersebut. Nah, dalam pemberian tugas itu dilakukan secara bersamaan atau harus satu-satu biasanya dalam praktek mengajarnya. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, Mas. Bisa diulangi intinya, Mas. Intinya aja. Itu panjang banget. Itu satu cerita itu biasanya itu ada 3 mata pelajaran, tapi masing-masing ada tugas tersendiri. Nah, itu biasanya itu dikerjainnya itu langsung semua atau diberikan satu-satu untuk dikerjakan siswa. Berarti untuk tugasnya itu
diberikan satu-satu atau langsung semua gitu di mata Iya, pelajaran. Oh iya. Itu Saya dalam tampung. kegiatan di pembelajarannya itu, Mas. iya, misalnya satu bacaan itu kan ada beberapa mata pelajaran, Mbak. Yang satu mungkin disuruh merangkum, yang satu menyebutkan itu. Nah, itu biasanya tugasnya itu langsung disuruh mengerjakan atau satu-satu gitu. Monggo Mbak Mita mau menjawab. Ya, saya mencoba menjawab ya. Seperti dalam kegiatan pertama di subtema 2 ini kan ada kegiatan Ayo Berlatih. Nah, kegiatan Ayo Berlatih ini kan terintegrasi 2 mata pelajaran bahasa Indonesia dengan PPKN. Dalam ini kan kegiatan tersebut siswa berdiskusi dengan temannya tentang kalimat ajakan. Nah, itu kan disajikan bacaan tentang kalimat ajakan kan. Terus disuruh berdiskusi untuk itu loh. Berdiskusi tentang kalimat ajakan itu tadi didiskusikan dengan temannya, berarti kan berkelompok. Jadi kan PPKN kan ada nilai kelompok dalam pelajaran ini loh, dalam bacaan ini kan pasti ada kelompok tadi. Itu kan ada nilai mata pelajaran PPKN-nya dan ada pelajaran bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya itu tentang kalimat ajakan, sedangkan PPKN-nya itu dalam kegiatan berdiskusi. Nah, untuk ini kan dilaksanakan berbarengan kan, Mas? Bisa gitu loh. Bisa diterima. Bagaimana Mas Ansori? Oh iya, terima kasih atas jawabannya. Bisa saya paham. Orang. Ya, kita lanjut. Jangan usil. 6 langsung. Oh, langsung kelompok 6 atau ada yang mau bertanya lagi, monggo? Gimana? Langsung aja ya. Kelompok terakhir. Terima kasih teman-teman atas pastinya. Sekian dari kelompok saya, kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Suci Herwani dan teman-teman dari kelas PGMID. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang tema-tema pada kelas 4. Tema-tema tematik pada kelas 4. Langsung saja untuk tema yang pertama, untuk materi yang pertama adalah tema dan subtema kelas 4 yang akan saya sampaikan sendiri. Untuk tema di kelas 4 ada 9 tema dengan masing-masing 3 subtema. Untuk tema pertama ada indahnya kebersamaan dengan subtema keberagaman budaya bangsaku, kebersamaan dalam keberagaman dan bersyukur atas keberagaman. Yang tema kedua adalah selalu berhemat energi dengan subtema macam-macam sumber energi, pemanfaatan energi dan gaya dan gerak. Yang tema 3 adalah peduli terhadap makhluk hidup dengan subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, dan ayo cintai lingkungan. Untuk tema yang keempat adalah berbagai pekerjaan dengan subtema jenis-jenis pekerjaan, barang dan jasa, dan pekerjaan orang tua. Untuk yang tema kelima adalah pahlawanku dengan subtema perjuangan para pahlawan, pahlawanku, kebanggaanku, dan sikap kepahlawanan. Dengan tema yang keenam adalah cita-citaku dengan subtema aku dan cita-citaku, hebatnya cita-citaku, dan giat berusaha meraih cita-cita. Tema yang ketujuh adalah indahnya keberagaman di negeriku dengan subtema keberagaman suku bangsa, indahnya keberagaman budaya, dan indahnya persatuan dan kesatuan. Tema yang ke-8 adalah daerah tempat tinggalku dengan subtema lingkungan tempat tinggalku, keunikan daerah tempat tinggalku, dan aku bangga dengan daerah. Tema yang ke-9 adalah kayanya negeriku dengan subtema kekayaan sumber energi, pemanfaatkan kekayaan alam di Indonesia, dan pelestarian kekayaan sumber alam di Indonesia. Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya adalah keterkaitan antar mata pelajaran yang akan disampaikan oleh
Mbak Siska Putri Pratiwi, kepadanya saya persilahkan. Silahkan Mbak Siska. Oke, yang selanjutnya keterkaitan antar mata pelajaran pada subtema 1. Pada tema 1 ini ada kegiatan Ayo Membaca dan untuk analisis keterkaitannya, di sini ada 3 mata pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, dan Seni Budaya. Untuk pembelajaran PPKN dapat kita lihat dari dialog yang ada pada cerita tersebut, yang mengandung makna toleransi, saling menghormati di antara masyarakat Indonesia, dan hal ini tentu dapat menempa moral peserta didik lewat bacaan tersebut. Ya, bacaan 10 gambar yang ditampilkan, di mana menyajikan berbagai budaya dan kesenian di Indonesia. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, kita bisa lihat dari siswa yang diberikan tugas untuk mencari ide pokok dari bacaan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa dari satu bacaan saja pada subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, ada 3 mata pelajaran yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu Bahasa Indonesia, Seni Budaya, dan PPKN. Terima kasih. Sama-sama. Ini presentasinya masih berjalan kan? Masih Bu. Kelompok terakhir. Ini oke, silakan. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ria Istimewa. Kepadanya saya persilahkan. Silakan Mbak Ria. Mungkin dari Mbak Lia, kita lanjut dulu ya. Untuk materi yang akan disampaikan oleh Mbak Novia Ifatul Iya. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya, materi pembelajaran keempat. Keterkaitan antar mata pelajaran pada pembelajaran keempat, yaitu ada 3 mata pelajaran, yakni pertama matematika, kedua bahasa Indonesia, yaitu PPKN. Pada pembelajaran matematika dapat kita lihat pada gambar segi banyak menjadi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Siswa akan bereksplorasi untuk menemukan perbedaannya. Kedua, yaitu pada pembelajaran bahasa Indonesia. Dapat kita lihat pada bawah untuk menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf teks yang dibaca dengan terstruktur. Yang terakhir yaitu pada pembelajaran PPKN. Dapat kita lihat pada kalimat dengan menyatukan lidi dalam satu ikatan akan tercipta kekuatan besar, yaitu kesatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang disatukan, dan itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan kesatuan. Dengan demikian, kesatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tapi lebih mengutamakan kepentingan umum.
Siswa bisa mengetahui pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Terima kasih. Sama-sama. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ikania Sakinatunima. Kepadanya saya persilakan. Analisis pembelajaran kelima. Pada pembelajaran kelima, dapat kita lihat bahwa pembelajaran tersebut terintegrasi pada mata pelajaran IPS, SBDP, dan matematika. Di mana kita ketahui untuk mapel IPS yang dibuktikan dengan bacaan tentang suku Minang yang meliputi rumah adat, makanan khas, alat musik, serta tarian. Dan siswa dapat memahami dan menghargai keragaman serta perbedaan dari segi keragaman sosial, budaya, etnis, ekonomi, dan agama. Untuk mapel SBDP dapat dilihat dari isi materi serta gambar yang telah disajikan, di mana pembelajaran tersebut membahas tentang dasar-dasar gerak tari Bugong Jumpa dalam posisi duduk dengan benar. Untuk mapel matematika, dapat dilihat dari tugas siswa yang diperintah untuk berdiskusi secara berpasangan tentang bangun yang digunakan untuk membentuk tangram. Maka dapat disimpulkan bahwa dari pembelajaran pada subtema 1, keragaman budaya bangsaku, pembelajaran 5, terdapat 3 mata pelajaran yang saling berkaitan satu sama lain, yakni IPS, SPDP, dan matematika. Terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Silviana Umi Umaroh. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu analisis keterkaitan pada pembelajaran ke-6. Yang pertama yaitu ada materi bahasa Indonesia. PPKN. Kurang keras, Mbak. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang baca kembali teks tentang suku Minang, kemudian temukan dan tuliskan gagasan utama dan gagasan pendukung untuk paragraf tersebut. Untuk mata pelajaran PPKN, buatlah rencana kegiatan yang mencerminkan sikap, kesatuan, dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolahmu. Yang selanjutnya yaitu pada materi PJOK. Permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia, seperti permainan jengkang-jengkangan dan jebak badar. Cukup, Mas. Baik, terima kasih kepada Mbak Silviana. Selanjutnya dari materi yang sudah disampaikan, apabila teman-teman ada pertanyaan atau sanggahan dari makalah kami, saya persilahkan mengenai tema-tema di kelas 4 ini. Apakah sudah paham penjelasan dari kelompok 6 mengenai tema-tema di kelas 4? Sudah paham? Ditanya sudah paham, diam semua. Paham tidak? Halo, teman-teman, paham tidak? Ya Allah, paham. Ya Allah. Gitu. Ngerespon ya, ditanya kok diam. Paham apa tidak? Diam. Dan bertanya tidak diam, terus bingung ya. Ya, silakan ditutup Solihul untuk kelompok 6. Ibu, Ya. dari kelompok 6, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, sebelumnya mohon maaf tadi ada tamu ya, saudara datang jadi saya tinggal ya, tapi saya percaya kalian sudah melaksanakan presentasinya dari awal sampai akhir. Untuk yang materi terakhir tadi ntar
Ada materi multidisipliner dulu ya tadi ya, materi multidisipliner. Kalau intradisipliner itu adalah antar materi ya, antar satu disiplin ilmu yang sama yang yang sub-subnya memiliki keterkaitan itu disambungkan. Kemudian kalau multidisipliner itu berarti dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda ya. Kemudian untuk tema-tema pembelajaran di kelas 1 dan kelas 4 tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman kalian, plus implementasinya dalam pembelajaran ya. Oke, pada dasarnya untuk implementasi pembelajarannya seperti apa itu hampir mirip dengan yang saya jelaskan kemarin ya. Nah, kelompok ini tadi juga sudah menjelaskan di pelajaran tertentu itu satu tema, kemudian subtemanya itu tidak hanya satu mata pelajaran saja yang terkait, tapi ada 3 mata pelajaran ya. Tadi saya baca tuh kelompoknya siapa ya, yang ada PKN, seni budaya, bahasa Indonesia, nah semacam itu. Ya, jadi teman-teman ketika mengajarkannya pun harus bisa mengkaitkan antara 3 mata pelajaran tersebut dalam satu tema. Tentu saja di situ di buku temanya sudah diberikan kemudahan ya. Kemudahannya apa? Oh, di situ sudah dikasih penjelasannya. Untuk yang bahasa Indonesia misalnya menemukan ide pokok. Untuk yang seni budaya misalnya dengan menggambarkannya. Misalnya temanya tentang lingkungan. Nah, lingkungan berarti kalau SBD-nya apa? Oh, bisa ke menggambar pemandangan. Pemandangan itu kan berkaitan dengan lingkungan. Atau mungkin menggambar keadaan sekitarnya, misalnya. Kemudian kalau olahraga, mungkin ya bisa dengan pembelajaran misalnya bola di situ. Jadi semuanya tuh sudah ada, tinggal kalian menerapkannya saja. Ya, jadi di buku temanya itu sudah dijelaskan secara gamblang kalau kalian lihat. Ya, buku tema itu sendiri sebenarnya itu ada 2 versi ya. Kalau ada versi guru sama versi siswa, isinya hampir sama. Ya. Nah, itu kalian bisa melihat-lihat, membaca ya, kira-kira keterkaitannya bagaimana sih setelah materi ini selesai, loncatannya itu seperti apa. Nah, di situ jadi dikasih rentetannya atau sistematikanya. Jadi teman-teman tinggal melaksanakannya saja dan menyiapkan apa saja yang harus kalian persiapkan, termasuk metodenya, kemudian medianya jika diperlukan. Kalau kelas 1 kan butuh media ya, media-media yang unik, yang menarik, full color semacam itu, permainan-permainan sehingga anak-anak tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kalau untuk yang kelas tinggi mungkin media-media permainan semacam itu sudah dikurangi karena mereka kesukaannya sudah mulai berbeda gitu ya. Ya, sampai di sini ada yang mau didiskusikan kembali, saya persilakan secara keseluruhan. Ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Apakah yang tadi kita bahas seperti integrasi interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner itu gunanya untuk membuat buku tematik? Diulangi lagi. Terputus suaranya. Pembahasan kita tadi yang integrasi interdisipliner, multidisipliner, terpadu sama transdisipliner itu adalah untuk pembuatan buku tematik, Bu. Oke, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya jawab, adakah teman-teman yang mau mencoba mengomentari pertanyaan dari Farid? Silakan. Apakah fungsi dari kita mempelajari interdisipliner, multi, dan trans ini dalam upaya pembentukan buku tema? Silakan yang mau mencoba menjawab. Ada yang mau menjawab? Tidak ada kayaknya. Ya, Farid langsung geleng-geleng. Jawab Bu Suci mawon. Waduh, kenapa harus saya? Ya, sumber belajar kan tidak harus dari dosen loh ya. Sama ketika nanti proses pembelajaran. Nah, sebelum saya menjawab, kita kan harus memberikan kesempatan dulu kepada peserta didik kita. Ya, itu salah satu cara melatih berpikir kritis. Jadi tidak terus anut dengan gurunya,
belum tentu guru itu benar, karena guru itu kan juga manusia. Pasti ada lupa, pasti ada salah, ya kan? Betul enggak, Farid? Oke, betul kan? Nah, jadi ini ya teman-teman, mohon mindset teman-teman ini diubah ya, diubah yang bagaimana sih, Bu? Nah, kalian kan calon guru. Ya, calon guru itu kan harus semenarik mungkin, ya kan? Semenarik mungkin ketika mengajar. Nah, interaktif, bagaimana menghidupkan suasana kelas agar kelas itu tidak mati. Kita juga harus mikir triknya. Bagaimana membelajarkan agar anak itu mau berbicara, mau mengemukakan pendapat. Salah satunya dengan apa? Dengan ini tadi. Oke, adalah ada yang mau ini berbicara, mau bertanya. Farid mau bertanya. Oh, berarti ada respon. Jadi dari 35 mahasiswa ternyata ada yang merespon. Berarti pembelajaran kita bisa dikategorikan termasuk berhasil. Karena apa? Ada yang respon. Nah, kalau kalian ngajar tidak ada yang respon, jangan terus langsung senang, asik, yes, rana takon, jangan gitu. Itu malah mengindikasikan pembelajaran kalian itu ada yang keliru. Sehingga apa? Tidak ada umpan balik dari siswanya. Nah, kembali lagi ke ini ya. Jangan terus diwakili Mbak Novia bilang, biar Bu Suci saja yang menjawab. Loh, sumber belajar sekarang itu tidak hanya dosen loh ya. Ingat, sumber belajar itu banyak ya. Kalian sendiri bisa jadikan sumber belajarnya. Internet, Google, dan sebagainya itu kan sumber belajar. Jadi saya berikan kesempatan dulu. Ayolah berpikir sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Ayo coba berpikir ya, coba. Apakah manfaat kita mempelajari transdisipliner, inter, dan multi itu tujuannya dalam pembentukan buku tema ini? Apakah itu tujuannya? Nah, silakan yang mau mencoba menjawabnya. Sebelum Bu Suci saja yang menjawab. Nggak usah pintar ya Bu Suci tak ya. Nah, kalau seperti ini berarti yang pintar tuh dosennya terus ini atau gurunya. Karena apa? Kalian hanya nerimo yang pandom. Gitu. Ya, silakan yang mau mencoba menjawab. Menurut kalian apa itu fungsinya? Kira-kira? Yo, ntar ya Rit, nunggu teman-temannya dulu ya Rit. Apakah itu fungsinya? Ayo silakan. Yang mau berkomentar. Menurut ya, Bu, salah satunya, Bu. Gimana Mit? Diulangi Mit. Saya salah satunya tujuan mempelajari tadi itu ya untuk membuat buku tematik itu, Bu, menurut saya. Oke. Untuk mengetahui sisi tematik itu loh, Bu. Oke, ya. Menurut Mita ya. Oke, jadi Mita kalau menurut saya sih iya Bu, karena materi kita kan tematik integratif, berarti ada gabungan. Nah, gabungan itu kan tidak hanya berasal dari satu disiplin ilmu ya. Gabungan itu ya bisa dari multi ya, banyak disiplin ilmu atau lintas disiplin ilmu. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan ya antara tadi 3 disiplin ilmu yang sudah dibahas oleh teman-teman itu titik poinnya ya pada pembelajaran tematik integratif. Nah, bagaimana sih mengkaitkan antar pelajaran ya. Contohnya tadi SKKD-nya digabung-gabungkan, caranya seperti apa? Bagaimana kita menggabungkan dengan disiplin ilmu yang lainnya? Misalnya tadi ada IPA, ada SPD, ada olahraga. Jadi tujuannya memang ke situ ya. Kita tujuannya lebih tepatnya itu adalah ke pembelajaran tematik integratifnya, yakni ke pembentukan buku temanya, buku tematiknya. Itu ya Farid ya. Karena kembali lagi ke pengertian tematik integratif ya. Jadi kalian harus mengetahui disiplin-disiplin ilmu apa saja yang bisa masuk dalam tematik. Terima kasih Mita sudah memberikan jawabannya, memberikan komentarnya. Besok-besok tolong ya jangan hanya 1-2 orang yang aktif ya. Ini jujur ya, yang sering nongol itu ya Farid ya, kalau laki-lakinya. Ansori juga iya, Rois juga iya, Wahid ya. Hobi juga iya. Iya benar, cowok-cowoknya ini rata-rata oke ya. Yang ceweknya kan banyak ya, tapi yang aktif ya paling yang guru-guru kita ya. Saya belum pernah mendengar suara indah misalnya Mbak Zuliana, Mbak Anida, atau Mbak Siti, belum pernah ya. Oke, konek pembelajaran secara offline ya baru saya bisa tahu, tak tunjuk satu-satu nanti ya kan. Kalau ini kan kadang saya panggil namanya enggak muncul-muncul ya.
Kapan Sama Bu kayak offline Bu? kalau saya sih pengennya secepatnya, Nang. Nah, kalau kamu semester 1-3 ya tak ajar offline ya. Kayak kita Kudus sendiri levelnya naik kok ya. Naik ya jadi Pedas, level Bu. 3. Level Iya pedas. kabarnya. Pedas. Alhamdulillah. Kayak geprek. Kayak geprek ya, ada levelnya ya. Sekarang levelnya udah level 3 ya. Pedas. Semoga levelnya tidak naik lagi ya. Jadi apa namanya? Amin. Kalau levelnya semakin hari bisa turun, prediksi saya ya, bukan prediksi secara umum ya, prediksi saya ya semester depan paling tidak ya semua sudah bisa kembali normal ya semuanya. Pembelajarannya dari sektor perekonomiannya juga semua bisa kembali normal. Tapi ya itu semua butuh kerjasama kita ya. Kita bisa enggak sih patuh terhadap prokes, kemudian ikuti anjuran dari pemerintah. Kita sudah mengikuti, kalau ada yang melenceng berarti ya harus kita ingatkan. Semua sudah vaksin ya? Semua sudah. Sampun Bu. 1, 2 Ya, udah Bu. lengkap. Udah lengkap. Bu. Ampun ya. Oke. Sudah karena kepaksa KKL Bu. Kepaksa kakak. Ya jangan kepaksa ya, itu kan juga imbasnya ke diri kalian juga, ke lingkungan tempat tinggal kita juga. Kalau kita semuanya sudah saling menjaga ya insya Allah kekebalan immunity dalam suatu komunitas juga akan terjaga gitu ya. Oke. Ini ada yang mau ditanyakan kembali atau diskusikan? Saya kasih satu kesempatan jika ada. Nampaknya nggak ada ya Rit ya. Biasanya takon ki Farid ya. Nampaknya sudah nggak ada ya ini ya. Oke, kalau tidak ada kita akhiri. Presensi 9:30 silakan. Ini total 35 dengan saya. Berarti yang masuk 34. Kemungkinan ada 2 yang tidak hadir ya. Oke, saya gini aja ya. Saya percaya dengan kalian. Ya. Silakan manfaatkan kepercayaan saya, jangan disalahgunakan. Jika merasa ada yang tidak berangkat dan absennya tiba-tiba nanti hadir semua, berarti ada 2 yang bohong. Dan itu nanti apa ya? Walaupun saya tidak tahu tapi Allah Maha melihat. Ya, segitu aja ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya. Saya mau ambil gambarnya sebentar. Ada 2 slide, saya ambil 2 kali. Ya, teman-teman, slide yang pertama saya hitung mundur ya. Oke, 3, 2, 1. Oke. Nah, slide yang kedua. Oke, cewek-cewek ini 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mohon maaf ya. Mohon maaf tadi lama sekali meninggal. apa-apa, Bu. Oke, saya izin live dulu ya. Nggih, Bu. Oke.